Kalian pelihara Fahaka itu kalian ini apa sih? Kamu artis ya. Nah, ini masuk gampang sih pelihara ikan buntel ini. Si jenis Fahaka ya. Ini termasuk gampang banget. Nah, dulu gue inget banget gue pertama kali beli, guys, ikan buntel Fahaka ini itu masih harganya mahal, guys. Halo guys, kembali lagi di channel Aldarian. Jadi kesempatan kali ini, video kali ini nggak bakalan lama. Gue pengen ngasih tau kalian ada ikan baru guys di koleksi gue nih guys. Jadi kebetulan gue kan suka banget ikan predator guys. Jadi ini kita nambah koleksi baru kita, itu ini guys. Guys, channel dari Aldarian buka untuk sponsorship. Jadi bagi kalian yang memiliki produk-produk atau usaha-usaha lainnya, bisa langsung hubungi ke Daryl Aldarian di Instagram, atau bisa juga langsung ke email di bawah ini ya guys. Sebelum video dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, karena satu subscriber aja udah membuat gua semangat untuk membuat konten. Oke, enjoy the video. Ini adalah ada buntel, ikan buntel Fahaka guys. Ini mohon maaf ya, airnya kuning karena pakai kayu gede, jadi airnya jadi ini mengeluarkan tanin kuning gini akibat dari kayunya. Nah ini ikan ini ya, ikan buntel Fahaka. Ini salah satu ikan buntel asli air tawar terbesar nomor 3 kalau nggak salah ya, setahu gue ya. Jadi ini terbesar nomor 3 guys. Dan ini ikan buntel ini gue tuh udah pernah pelihara dulu, udah 4 kali pernah pelihara dulu. Dari zaman gue SMA tuh gue pernah pelihara. Gue tuh suka banget sama ikan buntel sebenarnya guys. Spesies ikan buntel tuh gue suka banget karena lucu bentukannya, dan dia kan bisa kayak gemuk gitu kan, jadi bola gitu. Nah itu yang bikin gue suka. Tapi sebenarnya kalau misalnya ikan buntel jadi bola itu sebenarnya nggak bagus guys. Itu tandanya dia kan itu untuk defense-nya ya, atau untuk apa ya? Kalau dia takut atau dia menghindari predator lain, dia pasti jadi bola. Nah itu sebenarnya bikin dia stres gitu guys. Nah ini lucu banget nih ikan buntel Fahaka. Nah ini minusnya, tapi kalau kalian pelihara Fahaka itu kalian ini apa sih? Kamu artis ya. Nah minusnya kalau kalian melihara Fahaka, jenis Fahaka itu adalah dia tuh nggak bisa barang ikan lain tuh nggak bisa guys, jadi dia harus sendiri guys. Kenapa tuh bang? Karena dia tuh galak ya guys. Jadi dia itu ini apa namanya, kalau ada ikan lain tuh biasanya dimakanin sama dia, atau bukan dimakanin ya, kayak diisengin gitu lah. Pasti ikan lain tuh luka-luka, bahkan bisa sampai mati karena dia teritorial gitu guys. Jadi dia lebih dominan gitu, jadi galak lah sama ikan lain gitu, sama kayak cana kayak gitu-gitu juga teritorial gitu guys. Ini tapi ada beberapa ikan buntel yang bisa digabungin, kayak seperti contohnya itu embu. Kalau yang air tawar ya itu jenisnya embu puffer itu salah satu ikan buntel yang bisa digabungin sama ikan-ikan lain. Tapi itu sekarang harganya gila, wah itu gila banget harganya. Berapa bang? Kalau yang jenis embu ya, itu sekarang ukuran 10 cm itu ada yang jual di Instagram itu sampai 10 juta guys. 10 cm. Dulu tahun sekitar 2015, 2016 itu gue sempat tertarik ke pengen punya. Itu ukuran sekitar 10 cm itu tau gue cuma berapa? 1 juta. Iya, sekarang 10 juta. Kenapa mahal? Karena katanya sih importir yang masukin ke sini tuh udah mulai susah, udah mulai sedikit, jadi hewannya makin dikit beredar di Indonesia, dan akhirnya harganya mahal. Itu yang punya dari zaman dulu tuh, yang sekarang udah size gede-gede itu gila, itu hoki guys. Nah kalau Fahaka ini termasuk masih banyak dipopulasi di peredaran di Indonesia, di pasar-pasar Indonesia masih banyak. Tetapi sekarang tuh banyak kan yang size-nya kecil, kayak ukuran 3 cm gitu-gitu. Nah kalau ini kan ukurannya 10 cm. Nah Fahaka tuh sebenarnya makin gede itu makin mahal guys, karena dia pertumbuhannya lama banget guys. Jadi dia ukurannya tuh bisa sampai 40 cm. Kalau di alam itu bahkan bisa sampai 50 cm juga bisa. Tapi kalau di akuarium kayak 40 cm itu udah maksimal.
40 cm, dan itu kalau misalnya udah ukuran segitu tuh harganya mahal guys, bisa jutaan rupiah, bisa 1 sampai 2 jutaan rupiah, itu tergantung yang jual sebenarnya. Karena termasuk susah kalau udah yang ukuran segede gitu, karena ini pertumbuhannya lamban banget guys, gitu, dikenal lamban. Dan ini perawatannya termasuk gampang ya, ikan buntal ini. Dia itu makan apa aja mau, terutama dia paling suka tuh sebenarnya makan kepiting guys, makan kepiting, lobster, pokoknya yang kayak hewan-hewan air yang punya inilah cangkang yang keras, itu dia suka banget. Kenapa? Karena dia entah kenapa dia itu mempunyai gigi yang tajam banget ya guys. Dia tuh bisa ngancurin kayak lobster, kepiting itu bisa dihancurin. Nah itu fungsinya juga, itu giginya itu buat ngikis giginya gitu loh. Jadi dia giginya tuh bisa numbuh terus guys. Jadi kalau sekali-sekali dikasih makan kepiting gitu, itu buat ngikis giginya juga gitu. Unik banget nih jenis ini. Dan Vaca ini, bagi kalian yang nggak tahu, dia itu asalnya itu dari Afrika guys. Jadi ini Afrika Utara yang gue baca-baca ya. Ini jenis dari Afrika Utara. Kemarin itu pas pertama gue beli, gue kan nyoba-nyoba ya, iseng-iseng guys. Gue nyoba-nyoba iseng-iseng, gue ceburin lah dia ini ke tank atas nih, tank Palmas. Gue mikir kan, gue sebenarnya udah tahu kalau si Vaca ini galak, dia tuh nggak bisa digabungin sama ikan lain. Cuman gue coba aja karena kan ikan-ikan palmas gue kan lebih gede daripada dia kan. Akhirnya gue coba cemplungin ke tempat ikan palmas dulu, ternyata disantolin dong guys nih, palmas gue nih buntutnya sampai hancur tuh. Dan akhirnya gue langsung buru-buru gue pindahin lagi. Akhirnya gue taruh bawah, terus gue sekat nih pakai sekat akrilik gitu guys. Tapi kalau ditaruh satu sama jenis juga nggak bisa. Sama jenis itu kadang mereka tuh suka iseng juga. Mungkin kalau misalnya kalian melihara Vaca ini sesama jenis tapi dari kecil, mungkin sesama jenis Vaca kalian pelihara dari kecil sampai gede barengan terus, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian nih pelihara Vaca ini satu, habis itu kalian pengen nambah lagi Vaca lagi satu, itu nggak bisa. Pasti mereka berantem, saling santol lah gitu. Nah coba kita kasih makan ya. Ini ada pelet udang nih kebetulan, tadi udah gue kasih makan pakai pelet udang ini, dia mau kita kasih lagi ya. Tapi seru sebenarnya kalau dia tuh dikasih makan ini guys, kasih makan kayak lobster gitu-gitu, seru banget. Ini kayak dia nggak ngeliat, ngeliat. Udah mager dia. Nah dia makin dewasa tuh lucunya gini bagusnya itu dia makin dewasa, warna dia itu makin cerah guys. Jadi warna dia makin cerah, hitamnya itu makin sedikit, jadi dominannya lebih ke dominan silver, dan warna kuningnya makin nyala tuh. Makan doyan banget dia kalau sama udang guys. Kalau di sini gue kasih makan itu kasih makan ikan beku sama udang kayak gini nih ya, atau udang beku guys. Gue nggak biasain ngasih makan hidup karena emang lebih repot kan kalau pelihara kasih makan makanan hidup lebih repot. Karena nanti takutnya dia jadi milih-milih makanan gitu guys. Jadi kita kasih makannya makanan mati aja, atau yang beku-beku. Ini kita kasih lagi ya, dia lapar. Ini kalau misalnya sekate gue copot nih, abis nih. Ini ikan-ikan yang di sini abis nih, udah pada mati semua kali gara-gara dia. Salah satu ikan ganas sama si Vaca ini. Guys, lucu banget sih dia, ikan buntel. Nah, yang gimana ya? Ikan buntel di pasaran Indonesia itu sekarang sebenarnya agak-agak aneh guys. Karena kebanyakan itu ikan-ikan buntel yang laut dan ikan-ikan buntel yang brackish atau ikan air payau itu dijadiin air tawar gitu guys. Itu sebenarnya gue agak kurang gimana ya? Kurang setuju gitu guys. Karena satu akan menyiksa hewannya, karena kan dari ikan air payau itu dipaksain masuk ke air tawar gitu kan, istilahnya kan ikan tersebut kan belum bisa beradaptasi kan ya, belum tentu bisa beradaptasi, dan akhirnya banyak yang gagal beradaptasi dan akhirnya mati gitu guys. Itu sebenarnya gue kurang setuju guys. Kalau kalian kepengen melihara ikan buntel yang air tawar, ya yang ini salah satu pilihannya. Vaca, carilah yang air tawar gitu guys. Kalau misalnya kalian pengen, gue suka ikan buntel yang air payau, ya udah kalian beli yang air payau dan peliharanya di air payau gitu guys. Jangan malah peliharanya di air tawar gitu. Takutnya malah nyiksa si hewannya tersebut gitu guys. Karena emang kebanyakan sih
di penghobi-penghobi Indonesia ya, kebanyakan yang gue lihat tuh di komunitas di Facebook gitu-gitu, kebanyakan yang dari payau tuh dipaksa masukin ke air tawar dengan cara direkondisi lah, apa diadaptasiin, dipaksa adaptasi gitu loh ya. Jadi takutnya itu menyiksa hewannya tersebut, dan pasti umurnya tuh nggak bakalan panjang guys kayak gitu, hewan-hewan kayak gitu tuh pasti kayak cuman setahun 2 tahun udah meninggal. Padahal hewan-hewan kayak gini tuh bahkan ini bisa puluhan tahun guys, bisa 10 tahun lebih hidupnya kayak gitu. Itu sih yang gue kurang agak aneh sebenarnya, agak aneh kalau pasar di Indonesia tuh ikan buntelnya. Kalau kalian melihara tawar ya tawar aja, payau aja, laut aja gitu, sesuaiin sama air yang kalian punya di rumah gitu. Harus bisa bisa dibilang harus berkomitmen untuk memelihara hewan-hewan ini gitu guys gitu. Tapi ini termasuk gampang sih melihara ikan buntel ini, si jenis Faka ya, ini termasuk gampang banget. Kalau untuk ukurannya sendiri tuh kira-kira dia sampai berapa tuh? Dia itu bisa sampai 40 cm kalau di 40 cm. 40 cm kalau di akuarium ya. Kalau di mungkin di alamnya bisa lebih ya. Ini termasuk ikan buntel air tawar yang cukup besar, bisa besar. Karena ikan buntel air tawar itu banyak banget, ada juga yang nggak bisa gede. Yang kayak dari India tuh ada yang nggak bisa gede, dan di Indonesia pun juga ada yang air tawar itu ikan buntel Palembang sebutannya. Nah, kalau kalian pengen nyari yang istilahnya gampang digapai atau gampang dibeli, itu ikan buntel Palembang tuh termasuk yang cocok tuh guys. Itu karena udah ikan asli Indonesia, gampang perawatannya itu juga gampang gitu. Itu bisa sampai 40 cm kalau jenis ini. Kalau ikan buntel Palembang tuh nggak bisa gede ya, jadi ukurannya paling cuman 20 cm udah maksimal. Kalau yang buntel Palembang kayak ini salah satu yang bisa gede dan warnanya bagus nih guys. Nah dulu gue inget banget, gue pertama kali beli guys ikan buntel Faka ini itu masih harganya mahal guys. Gue inget banget 15, nggak nyampe 15 cm gue beli, kurang lebih lebih gede daripada ini dikit lah, mungkin sekitar 13 cm-an. Itu dulu gue beli 700.000. Tapi sekarang ini gue beli kemarin itu dengan harga 150.000 ini. Emang karena udah banyak yang ini ya di Indonesia, ya, dia ini udah banyak yang ternakin, dan sekali beranak tuh bisa banyak, sekali bertelur tuh bisa banyak keluarnya. Jadi harganya udah mulai turun gitu guys. Jadi salah satu ikan favorit gue sih ikan buntel tuh, lucu banget. Padahal sebenarnya emang ikan buntel tuh kalau misalnya yang air laut ya itu banyak banget yang bagus-bagus guys. Bentukannya banyak yang bagus, warna-warnanya juga banyak yang bagus. Cuman gue emang agak susah ya kalau melihara air laut, karena kan airnya kan lebih ribet gitu. Jadi gue lebih suka yang ini aja deh, yang air tawar aja. Nggak mau yang aneh-aneh, takut gagal meliharanya gitu guys. Kasihan juga sama ikan ini gitu. Udah mungkin segitu aja kali konten kali ini ya. Kita mau cuman pengen kasih tahu kalian ikan buntel baru yang ada di koleksi di sini. Ini lucu banget. Namanya siapa ya? Namanya Doraemon. Gendut soalnya. Lucu banget. Oh iya, satu lagi nih yang gue suka dari ikan buntel itu adalah mata dia tuh bisa ke kiri ke kanan guys. Kalau kalian perhatiin, mata dia tuh beda sama mata ikan lain guys. Dia tuh matanya bisa bergerak gitu. Kalau ikan lain kan enggak ya. Kalau dia tuh bisa bergerak, kiri sama kanan tuh bisa geraknya beda. Jadi yang satu bisa ke kiri, yang satu bisa ke kanan gitu ngeliat itu. Dan dia bisa dibilang ya, gue kan udah lama ya melihara ikan buntel ya, udah sering. Nah, bisa dibilang dia itu ikan yang termasuk ikan yang paling pinter guys. Karena dia bisa berinteraksi, dan bisa kelihatan dari matanya dia tuh kayak penuh dengan apa ya, kayak penasaran gitu loh. Kelihatan dari matanya tuh kayak dia penasaran sama lingkungan sekitar gitu guys. Termasuk ikan yang paling pinter lah. Dimakan, kita kasih lagi. Kalau ikan-ikan kayak gini dia cuma buat peliharaan doang, apa kayak ada kontesnya gitu mas? Cuman buat pelihara doang sih sementara. Ini pelihara aja ya? Gue belum tahu sih ada kontesnya apa enggak kalau di Indonesia ya, karena emang pecinta ikan buntel di Indonesia tuh belum terlalu banyak sih. Iya. Yang antusiasmenya gitu loh. Berarti nggak semua ikan ada kontesnya. Iya, nggak semua ikan ada kontesnya gitu guys. Tapi lucu juga sih kalau misalnya ada ikan buntel kontes gitu, Faka kontes. Karena Faka itu dia tuh punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu loh. Setiap ikan beda-beda. Ada yang stripnya bagus, ada juga yang berantakan gitu-gitu.
itu mungkin bisa dinilai dari striping sampingnya itu dan warnanya juga. Karena beda-beda deh, ada kualitas yang bagus, ada kualitas yang biasa aja gitu dari segi si striping atau garis-garis di badannya itu. Lucu banget. Oke, mungkin segitu aja konten kali ini. Mudah-mudahan nih si Doraemon ini dia bisa hidup dengan panjang umur, karena dia hidupnya kan bisa panjang banget, bisa bisa panjang umur gitu guys. Jadi mudah-mudahan si Sofyan nih lagi flu nih guys. Ya mudah-mudahan konten kali ini semoga aja bermanfaat. Jangan lupa. Oke, mohon maaf banget nih, kepotong nih videonya. Ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai perkembangannya Doraemon, si Fahaka Puffer ini atau buntel Fahaka ini. Bisa komentar di bawah aja. Ini gue bakalan sering update mengenai ikan ini guys, karena gue suka banget jujur. Salah satu ikan predator favorit gue itu adalah ini, jenis buntel. Gue jujur kepengen banget punya embu puffer, tapi harganya udah gak masuk akal guys. Ya udah, segitu aja kali ya. Bye bye.